Oke, oke. Oke, baik. Terima kasih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian, Mas dan Mbak sekalian, teman-teman sekalian. Ya tadi seperti disampaikan ya bahwa nama saya Genta Maulana Mustafa. Nanti mungkin saya perkenalan lebih lanjut lewat share screen aja. Oke. Nah, ini dia. Oke, ya. Sekali lagi saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Genta Maulana Mustafa. Pekerjaan saya sekarang adalah sebagai Master Teacher Coach di Brain Academy. Jadi kalau misalnya apa ya, mau cerita sedikit tentang pekerjaan, jadi pertama kali masuk di ruang guru itu sebenarnya sebagai teacher aja. Tapi di ruang guru itu memang di labeli guru itu atau teacher itu sebagai master teacher gitu. Jadi memang pertama kali masuk di ruang guru itu tahun 2021. Jadi baru banget sebenarnya sekitar 2 tahun yang lalu, berarti 2 atau 3 tahun yang lalu masuk terus sebagai master teacher matematika. Jadi memang pengajar matematika gitu. Jadi tugas saya dalam mengajar kelas matematika. Terus di ruang guru ada perubahan posisi dan sebagainya. Ada kesempatan buat pindah posisi waktu itu jadi master teacher kurikulum Brand Academy Ruang Guru akhirnya. Jadi master teacher kurikulum itu secara singkatnya adalah tim yang membuat bahan ajar buat ruang guru se-Indonesia. Jadi buat cabang-cabang ruang guru di Indonesia. Karena pada saat itu ruang guru sudah tidak online lagi. Masih tetap ada yang online tapi sudah mulai bergerak ke yang offline sehingga butuh bahan ajar dan dibuat tim baru namanya master teacher kurikulum di situ. Saya join di sana, masuk di role yang baru, posisi yang baru sampai akhirnya maksudnya tidak tidak di lebih luasnya lagi yang saya pegang itu di Magelang Raya sebetulnya. Jadi kalau di ruang guru ada regional namanya itu area Sleman, Magelang dan Purworejo. Di dan perkenalan singkatnya Master Teacher Coach itu sebetulnya adalah tetap pengajar, tetap teacher. Jadi saya tetap mengajar sehari-harinya, tapi eh, banyak juga dampingin guru-guru terutama untuk training, terus ngasih masukan dan sebagainya. Jadi lebih ke pendamping ke guru-guru mitra di ruang guru gitu. Nah, selain dan sekarang sebagai Master Teacher Ruang Guru, saya juga menempuh S2 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Yogyakarta, melanjutkan matematika. Itu sekarang sudah masuk semester 3 gitu. Jadi itu mungkin pengenalan singkatnya dari saya terkait biodata saya. Gitu. Oke, sebelum kita masuk ke materi mungkin ya, saya izin mengajak Mas dan Mbak sekalian, kita mungkin main game sebentar kali ya. Mungkin malam-malam kan kita kayaknya kalau langsung apa namanya, langsung materi itu kayaknya berat gitu. Jadi kita main game. Gamenya sederhana sebetulnya. Jadi main game tebak gambar, simple aja gitu ya. Karena kita malam-malam juga. Jadi ini game tebak gambar. Jadi kayak gambar ada suatu hewan dipotong di crop nanti bapak-bapak, mas dan mbak sekalian uh, bisa jawab gitu. Ini kira-kira hewan apa? Boleh lewat kolom chat, boleh lewat apa namanya open mic juga boleh. Gitu. Monggo kita latihan dulu. Hewan apakah ini kira-kira nih kalau dari Ini kupu-kupu wajahnya? mas. Kupu-kupu. Udah mulai random ini malam-malam Mas Piko ya. Ini kupu-kupu tebakan Mas Piko. Yang lain gimana nih? Boleh lewat kolom chat kalau misalnya malu misalnya kayak apa ya? Tuh, Daniel, kolom chat. kuda Daniel. Udah udah nih. Oke. Apa kira-kira hewannya nih? Sebelum materi kan berat ya. Kita nebak-nebak hewan dulu gitu, sebelum materinya dimulai. Dia ada kuda Nil, ada kupu-kupu, kuda Nil nih 3 orang, 4 orang Ah, kuda kuda Nil Nil, semuanya. satu kupu-kupu.
Nah, kira-kira apa hewannya? Ya, jelas lah ya. Ini bahwa ini hewan kuda nih. Wah, betul. Jelas Salah sekali aku. ya. Oke, tapi itu baru latihan gitu. Kita kita coba yang lebih sulit. Namanya juga latihan pasti yang gampang-gampang dulu. Kalau kalau udah masuk ke soal, biasanya udah mulai yang sulit tuh. Oke, nah ini hewan apa nih? Bagus sekali. Ya, buaya. Oke, buaya. Ada lagi dari wajahnya, dari matanya, dari giginya nih. Kayaknya hewan apa nih? Buaya, katak. Wah, ada yang katak ikan. Udah mulai random gitu. Acak ya. Rasa gak enak dah. Nama lain ya. Oke, kita coba. Jawabannya adalah ya, benar sekali yang jawab. Lah, kan? Katak. Ya, ini ini emang spesies baru. Baru sekali. Ini yang guru biologi ini udah mulai marah-marah. Kayak ini gak gini deh. Kayaknya selama ini ngajar gitu ya. Ya, ini adalah katak campuran buaya lah ya. Oh, buat pemanasan. Kita coba gambar lain. Nah, kalau ini nih. Kalau ini kayaknya Hamster. nanti nih, hamster. Oke, hamster. Masih ada yang lurus ya. Gitu. Secara masih ada lurus. Apa ya? Hamster ada kayak sudah ada mulai yang belok-belok kucing. Ular, ular. Ya, ada kelinci, ular. Ular nih ada ini ya. Secara apakah nyambung nih kira-kira nih. Ada marmut. Masih lurus marmut nih. Kira-kira hewan apakah ini? Dari wajahnya, dari hidungnya, dari matanya ini kayaknya oke nih. Ntar kita lihat ya. tikus. Ya, tikus. Wah, Waduh, sayang sekali. salah, nggak ada yang Singa. bener. Ini ini bukan singa juga ya. Apa ini namanya? Sister ya. Singa hamster ya. Sister ya singkatan. Ini singa hamster. Sister namanya. Oke, satu lagi kali ya. Itu biar gak terlalu malam. Nah, kalau ini kita sering nemuin nih. Kita sering berjumpa di rumah segala macam mesti sering nemuin hewan ini nih. Hewan apa ini kira-kira? Pada Hewan bapak apa ini? oh, Ada apa aja ini katanya gitu. hewan. Naga, sudah mulai tidak lurus lagi nih ya jawaban tikus. Oke, padahal Ular. ini kita sering nemuin loh. Iya. Kayaknya ular loh. Ular, beruang sudah mulai ekstrim. Hewan-hewannya udah Rayap mulai kayak ini. ekstrim ya. Singa, rayap tuh. Ini rayap ukurannya ini agak unik nanti. Oke, kita lihat hewan apa nih hewan yang sering kita jumpai setiap hari, kita sering lihat. Hewan ini adalah ya Iya, ini nggak ada yang bener. pingucing ya. Penguin kucing ya. Pingucing ya. Jadi penguin campur kucing. Agak editannya bagus banget ya. Nah, ini bukan editan ya. Ini asli ada teman-teman. Jadi kalau di kutub kutub barat ya. Karena ada kutub utara, kutub selatan ini di kutub barat. Hewan ini ada di sana. Jadi namanya pingucing ya. Penguin kucing. Oke. em, ya kita balik lah ya. Kita kembali ke PPT kita. Tadi itu ini aja. Maksudnya kita bercanda-bercanda aja. Maksudnya sebelum sebelum mulai, sebelum kita bahas materi, kita santai-santai dulu. Kita ya diskusi, bukan diskusi juga ya, games-games dulu lah, biar nggak terlalu panang. Oke, kita mulai. Em, Hari ini pembahasannya kan seperti yang disampaikan ya, bahwa em, saya hide dulu. Oke, pada malam hari ini kita akan bahas tentang apa pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya pada judulnya. Tapi saya akan mulai dengan dari Carol Ann Tomlinson. Beliau ini adalah seorang peneliti ya, pendidik dan peneliti yang banyak membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi atau diferensiasi beliau menyampaikan adalah hanya sederhana banget dia bilangnya seorang guru yang memperhatikan kebutuhan belajar seorang tertentu atau sekelompok kecil siswa dan bukannya mengajar sebuah kelas seolah-olah semua individu di dalamnya pada dasarnya sama. Saya rasa karena kita sama-sama pengajar di sini kita semua mengajar, ini satu hal yang kita tahu lah kita maksudnya kita sudah tahu ini dari dulu gitu, bahkan dari mungkin waktu sekolah udah ngerasa ini, kita ngerasa kok kayaknya gurunya ngajar untuk semua ya, bukan untuk per individu ya. Padahal kitanya beda-beda. Waktu kita kuliah mungkin misalnya di jurusan pendidikan, kita juga mungkin ngerasain hal yang sama gitu. Terus sekarang mungkin ketika kita ngajar kita dapat apa namanya keresahan-keresahan ini gitu.
Em, Quotes ini atau pernyataan ini saya jadikan pengingat aja gitu bahwa kita malam ini mungkin diskusi sekaligus kayak mengingatkan kembali, nge-recall kembali tentang eh, pendidik itu kadang harus melihat siswanya itu satu demi satu gitu, maksudnya nggak yang secara umum gitu. Nah, jadi diferensiasi adalah hanyalah seorang guru yang memperhatikan kebutuhan belajar seorang siswa tertentu atau sekelompok kecil siswa. Artinya yang diperhatikan adalah kebutuhan belajar siswanya, ya kan? Kebutuhan siswa itu yang diperhatikan. Dan kalau misal kebutuhan siswa terlalu besarkan dikit dengan membuat sebagai sekelompok kecil siswa. Jadi dikelompokkan gitu yang ada kemiripan dan sebagainya. Bukan mengajar sebuah kelas seolah-olah semua individu sama. Oke, itu quotes memulai ya bahwa kita diingatkan kembali bahwa kita harus memperhatikan kebutuhan belajar. Dan kalau kita lihat dari pernyataannya itu bukan kayak apa ya? Kata kerjanya memperhatikan gitu. Bahwa kita belum sampai ke ngelakuin sesuatu, kita memperhatikan aja, memperhatikan kebutuhan belajar seorang siswa, bahwa itu sudah termasuk ke dalam diferensiasi gitu, berbeda gitu. Jadi sederhana banget apa yang sebenarnya ingin dibawa oleh Carol and Tomlinson. Nah, sehingga pemaparan atau diskusi kita malam ini akan banyak tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pengelolaan kelas efektif. Ya, ini ada eh, apa namanya ya, sumber PPT-nya, template PPT-nya saya cantumkan. Oke. Diskusi apa kita malam ini? Ada 3 poin sebenarnya kalau kita mau tunjukkan gitu. Bahwa yang pertama adalah bagaimana cara mengubah level konten yang Anda sajikan atau teman-teman sajikan atau Mas Mbak sajikan atau kita sajikan. Bagaimana cara menyediakan berbagai lingkungan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah berbagai cara siswa dapat menunjukkan apa yang telah mereka pelajari. Jadi 3 poin ini yang akan kita coba diskusikan pada malam hari ini. Bagaimana mengubah level konten, yang mana itu berarti kan isi konten kita selama kita ngajar dan sebagainya. Yang kedua adalah lingkungan pembelajarannya, yang mana itu juga mencakup proses gitu nanti di dalamnya gitu. Prosesnya gimana dan sebagainya. Yang terakhir adalah berbagai cara siswa dapat menunjukkan apa yang telah mereka pelajari. Itu seperti kayak apa ya, hasilnya tuh nanti mau gimana gitu siswa. Karena kan namanya diferensiasi bahwa berarti siswa punya berbagai cara buat nunjukin hasil belajarnya dia gitu. Jadi 3 ini yang kita diskusiin. Kenapa ini tak tuliskan? Ini juga sebagai pengingat bahwa sebetulnya guru itu kan memegang tujuan pembelajaran. Ketika kita masuk kelas, kita tahu bahwa hari ini kita akan belajar ini, tujuan pembelajarannya itu ini, gitu. Nah, ketika kita megang tujuan pembelajaran, maka itu harus disampaikan kepada siswa dan itu harus dituliskan di papan tulis sebetulnya. Kenapa? Karena itu goals bareng-bareng, gitu kan. Itu juga yang ditekankan di ruang guru, gitu, bahwa tujuan pembelajaran itu harus dituliskan. Sehingga tujuan pembelajaran kalau bisa tidak administratif, tapi benar-benar kalimat yang pas gitu, nggak kepanjangan, ditulis juga enak, dibaca siswa langsung ngeh tujuannya apa dan sebagainya. Jadi tujuan pembelajaran atau diskusi malam ini biar kalimatnya nggak terlalu kaku, saya tuliskan di depan, saya tuliskan biar kita sama-sama tahu bahwa endingnya nanti kita akan mencapai apa. Nah, caranya gimana nanti tiap orang akan punya caranya masing-masing. Ada yang mungkin sambil nyatet, ada yang mungkin dengerin aja, ada yang mungkin nanti diskusi apa segala macam. Itu bebas, tapi kita punya tujuan yang sama. Tujuan kita itu 3 ini gitu. Oke, sebelum kita mulai, kita pemanasan dulu. Tadi kalau games ya kita senang-senang, kita pemanasan. Nah, em, pemanasannya itu sebetulnya lebih ke ilustrasi aja ya, bahwa ini ada sebuah game yang saya mainkan ya. Tadi kata Mas Viko bahwa ya saya kelihatan main game ya, memang ini game yang saya mainkan. Nama gamenya itu Stardew Valley. Stardew Valley itu sebuah games di mana kita games RPG ya, games role playing game. Jadi kita tuh berapa ya? Bermain peran sebagai petani di sebuah desa gitu. Nah, jadi kita kerjanya jadi petani gitu. Kalau Mas dan Mbak sekalian tahu Harvest Moon dulu ya, di era PS1, PS2. Nah, itu mirip-mirip gitu. Nah, ini salah satu game yang saya mainkan. Dari games ini, saya melihat bahwa ada suatu hal yang menarik gitu kalau kita tarik buat nanti diskusi kita malam ini, yaitu tentang petani dan tanamannya. Petani itu berarti ya si petani ini orang ini berbaju merah ini, dan tanaman-tanamannya. Ada berbagai macam tanaman yang ada di sini. Jadi, kalau kita lihat bahwa petani itu punya
tujuan ketika dia nanam. Ya kan? Ketika dia menanam sesuatu, dia tuh punya tujuan atau dia tuh punya goals terhadap tiap-tiap tanamannya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah semua tanaman ingin tumbuh subur dan memberikan hasil yang maksimal. Dan itu sama. Jadi semua tanaman yang ada di sini itu tujuannya sama, yaitu semua tanaman ingin tumbuh subur dan memberikan hasil yang maksimal. Oke. Jadi tanaman-tanaman ini memiliki tujuan yang sama. Petani ini menanam, merawat tanamannya, bertanggung jawab pada tiap-tiap tanamannya karena tanamannya punya kesamaan, yaitu semua tanamannya ingin mencapai tujuan, yaitu tumbuh subur dan memberikan hasil yang maksimal. Itu adalah kesamaan dari semua tanaman. Meskipun tanamannya beda-beda, tapi sama semua tujuannya, yaitu tumbuh subur dan memberikan hasil yang maksimal. Nah, apa perbedaannya terusan kalau semuanya sama? Yang membedakan dari tiap tanaman adalah tiap tanaman punya kebutuhan dan karakteristik masing-masing. Mungkin ada tanaman yang punya pupuknya, ada tanaman yang dikasih banyak, banyak, sedang-sedang aja. Ada tanaman yang dikasih airnya 2 kali sehari, ada tanaman yang dikasih airnya mungkin sekali sehari aja cukup gitu. Bahwa semua tanaman ingin tumbuh subur itu sama semuanya. Tapi langkahnya beda-beda, kebutuhannya beda-beda untuk mereka tumbuh subur dan memberikan hasil yang maksimal. Nah, itu kan berarti kita menemukan bahwa setiap tanaman punya tujuan yang sama, tapi kebutuhannya beda-beda. Nah, pertanyaan berikutnya adalah gimana caranya petani ini tuh tahu gitu loh kebutuhan tiap-tiap tanamannya. Kan itu pertanyaan berikutnya. Iya dia tahu tujuannya sama, kebutuhannya beda-beda. Tapi kebutuhan dari tiap tanamannya itu apa? Nah, sehingga petani biar tanaman ini tumbuh subur, pemberian perilaku terhadap tanamannya juga tepat dan maksimal, maka petani ini harus mengenal tanamannya. Bahwa petani harus tahu tanamannya itu butuh apa. Tanamannya itu tuh apa tuh sebetulnya, kebutuhannya apa dan sebagainya. Itu harus diketahui petani dulu, baru dia memberikan kebutuhan sesuai dengan porsi tanamannya masing-masing gitu. Sama seperti kalau ini kita tarik ilustrasi ini kita sebagai guru, bahwa sih kita tahu tujuannya di kelas, terutama bimbel. Kalau kalau kita bicara sekolah, sekarang kalau nggak salah namanya bukan tujuan pembelajaran lagi, tapi capaian pembelajaran dengan kurikulum merdeka gitu, bahwa dianggap siswa punya capaian pembelajarannya masing-masing. Tapi kalau di bimbel ya, konteksnya bimbel, karena di brief kemarin disampaikan konteksnya bimbel, bahwa siswa nggak bisa dilihat hanya belajar aja, tapi biasanya siswa yang bimbel itu punya tujuan. Tujuannya adalah dia pengen nilainya bagus, nilainya naik dan sebagainya. Mayoritas begitu. Dan siswa di bimbel itu tidak dilihat sebagai siswa aja, tapi mereka juga konsumen. Mereka sebagai apa ya, konsumen jasa kita sebagai penyedia bimbel. Nah, sehingga kita harus kenal siswa kita biar dia itu tumbuhnya maksimal, biar dia diajarnya secara maksimal. Jadi mengenal tanaman dalam artian mengenal siswa itu jadi penting gitu. Kalau kita pengen setiap siswa ini um, tumbuh dengan baik dan memberikan hasil yang terbaik nanti di akhirnya. Tentu tujuannya sama, semua ingin nilainya bagus misalnya, atau semua ingin ya rata-rata nilainya bagus sih kalau bimbel tuh biasanya pengen nilainya naik dan sebagainya atau lulus PTN, lulus ASPD kalau di Jogja dan sebagainya. Mereka punya tujuan yang sama. Langkahnya beda-beda. Biar kita tahu tiap siswa punya langkah apa aja, maka kita harus kenal siswanya. Sebanyak apapun, kita harus kenal satu demi satu. Setidaknya bisa ngelompokin dulu. Nah, kalau boleh sharing sedikit bahwa di ruang guru, eh, kami kalau di cabang itu ada one on one juga banyak gitu. Terus ada yang namanya one on one, ngobrol untuk menentukan dia tuh mau jurusannya apa. Sekaligus kayak diskusi, nilaimu kayaknya kurang oke di sini, kira-kira kamu pengen belajar gimana dan sebagainya. Mengenal satu demi satu, sebanyak apapun siswanya, tapi dilakukan one on one gitu. Mungkin bisa one on two misalnya, satu lawan dua gitu misalnya, ya boleh-boleh aja. Tapi
konteksnya adalah ya kita mengenal tanamannya dan penting bahwa itu dilakukan di bimbel gitu karena bimbel punya tujuan yang lebih karena siswa adalah bukan hanya sekedar siswa tapi konsumen jasa kita. Itu paradigma yang menurut saya eh, ya perlu dilihat dari bimbel itu tidak hanya mengajar tapi juga me, apa ya memberikan pelayanan yang baik kepada tiap siswa-siswanya sebagai individu dan tujuan mereka masing-masing. Oke, itu tadi mungkin ilustrasinya ya bagaimana petani dan tanamannya. Saya rasa itu sedikit banyak menggambarkan bagaimana sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi seharusnya dilakukan. Kalau petani aja melakukan itu ke tanamannya, kenapa kita tidak melakukan itu ke siswa-siswa kita? Ya bukan menyamakan siswa dan tanaman, tapi ya kenapa kita tidak melakukan itu kepada siswa-siswa kita? Karena tujuannya mereka sama, ingin nilai bagus. Eh, kita tugas kita adalah memberikan kebutuhan yang sesuai dengan style mereka atau gaya mereka. Nah, sebelum kita lanjut lebih jauh, ya kita apa ya pastiin dulu nih bahwa obrolan kita tidak tidak berdasarkan banyak asumsi gitu. Jadi eh, kita mulai dari definisinya ya lagi ya. Bahwa Cordell and Tomlinson mendefinisikan diferensiasi sebagai menyesuaikan instruksi untuk memenuhi kebutuhan individu, baik guru memberikan isi, proses, produk, atau lingkungan pelajaran. Penggunaan penilaian berkelanjutan dan pembentukan kelompok yang fleksibel membuat ini menjadi pendekatan yang berhasil dalam pembelajaran. Ini definisinya bahwa menyesuaikan instruksi untuk memenuhi kebutuhan individu, lagi-lagi memenuhi kebutuhan individu. Kebutuhan di sana terus ditekankan dan lebih detailnya lagi ada apa ya, diferensiasi itu dibedakan jadi beberapa hal. Jadi isi, proses, produk atau lingkungan pembelajaran. Kata hubungnya atau jadi bisa gak harus keempat-empatnya itu terjadi bersamaan ya. Kalau memang kita bisanya di isi ya isi, bisanya di proses ya proses atau isi dan proses dan sebagainya. Terus penggunaan penilaian berkelanjutan dan pembentukan kelompok yang fleksibel membuat ini menjadi pendekatan yang berhasil dalam pembelajaran. Pembentukan kelompok yang fleksibel dalam artian kita bisa, misalnya kalau ada siswa yang sekelompok, itu misalnya, sekelompok dalam artian tipenya mereka sekelompok, ya kita jadiin satu, fleksibel lah, kita tidak tidak kayak kita ngajarnya ceramah terus gitu misalnya, fleksibel dalam banyak hal. Oke, kalau tadi definisinya, terus kita udah ngelihat apa namanya ilustrasi sederhananya lah ya tentang petani tadi dan tanamannya, itu kan semua apa ya gambaran gitu loh. Kita pengen yang lebih jauh gitu. Implementasi itu gimana caranya? Nah, caranya adalah yang pertama kita memunculkan pertanyaan di kelas kita. Jadi kalau kita misalnya ngisi di kelas, kita coba sering-sering tanya ke diri kita sendiri gitu. Apa ya yang akan saya lakukan terhadap siswa yang selesai duluan atau paham duluan. Jadi kalau kita seketika ngajar di kelas, ngasih soal, atau misalnya ngisi kelas, kita lempar pertanyaan ke kita gitu. Apa ya yang kita lakuin kalau misalnya siswanya ada yang selesai duluan, atau kita ngelihat siswa yang selesai duluan tuh, kita tuh mau ngapain ya? Gitu. Jadi itu, kita coba lempar pertanyaan itu. Yang kedua, apa yang akan kita lakukan terhadap siswa yang lama dalam menyelesaikan soal? Dua situasi ini adalah dua situasi yang harus apa namanya diperbanyak gitu. Diperbanyak kita munculkan pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi ketika kita mengisi di kelas, kita sering-sering tanya tuh. Kalau kita ngeliat gitu, ngeliat sekeliling, ada yang udah selesai duluan, misalnya kita ngasih soal nih. Kita lihat sekeliling, yang udah bisa ini kita mau apain? Yang lama, ini mau kita apain nih? Nah itu melatih diferensiasi, diferensiasi. Kenapa? Karena kita menyesuaikan kemampuan dan kebutuhan siswa. Kalau misalnya boleh sharing terkait pengalaman, jadi kalau saya kan memang di bimbel, misalnya di bimbelnya memang di kelas gitu, offline. Tapi juga beberapa kali diminta untuk ghost to school. Jadi di ruang guru ada namanya ghost to school, misi persiapan kayak buat PTS, PAS, atau sekarang ASPD buat di Jogja kayak tes untuk masuk sekolah itu nanti ke SMA kalau yang anak SMP itu saya diminta buat ngisi di situ. Beda kondisinya antara di kelas sekolah dengan di bimbel. Itu dua hal yang beda. Saya merasakan beda banget. Sebagai orang yang jujur belum pernah mengajar di kelas besar dari lulus kuliah, bahkan dari kuliah mungkin
sampai akhirnya mungkin Januari kemarin baru akhirnya merasakan mengajar di kelas besar, di kelas sekolah. Karena memang saya lulus COVID, PPL juga online dan sebagainya, jadi belum merasakan eh, di kelas sekolah. Lebih banyaknya malah di ya di bimbel di ruang guru. Saya menemukan bahwa ketika di sekolah tuh kita nggak bisa kayak di bimbel. Di bimbel kita tuh ngejer gitu. Jadi kalau misalnya saya ngelihat ada siswa yang saya kasih soal misalnya satu soal, terus ada yang udah selesai duluan, maka yang saya lakukan adalah saya kasih soal berikutnya untuk anak yang selesai itu. Misalnya. Ini pertama kali saya di ruang guru yang saya lakukan itu. Yang belum saya deketin, saya cek gimana bisa nggak apa yang kurang dan sebagainya, saya kasih clue dan sebagainya. Jadi yang bisa saya kasih soal, yang nggak bisa bukan sorry yang bukan yang nggak bisa ya, yang saya kasih clue, saya kasih bantuan. Nah, ketika di sekolah ternyata nggak gitu. Ketika saya lakukan itu, maka capek anaknya nih yang udah bisa duluan ini. Ternyata di sekolah itu jauh lebih diajak untuk damai gitu kayak misalnya, ya kalau memang yang udah selesai ya nggak apa-apa, biarin dia istirahat, entah dia nanti diskusi sama temannya dan sebagainya. Ada dua kondisi yang berbeda. Dan saya melihat bahwa kenapa kok dua kondisi ini berbeda ini terjadi ya. Ini baru hipotesis ya, maksudnya saya belum melakukan penelitian dan sebagainya, masih asumsi bahwa di bimbel itu kan tiap siswa dari sekolah yang beda-beda ya. Tapi kalau di sekolah kan mereka ya udah dari mungkin dari kelas 7 kelas 8 mereka udah jadi satu gitu. Mereka udah kenal gitu. Jadi untuk mereka diskusi tanya sama teman sebelahnya tuh jauh lebih enak gitu. Dibanding dengan di bimbel. Di bimbel mereka akan individu per itu. Sehingga akan lebih mudah tuh untuk menyelesaikan situasi-situasi kayak gini. Diferensiasi ini akan jauh lebih enak ketika di bimbel. Kalau di sekolah, ya kita mungkin bisa ngelakuin itu tapi tidak seintens di bimbel. Karena lagi-lagi, eh, menurut saya di bimbel itu karena siswanya adalah konsumen, jadi ketika dia selesai duluan dan kita misalnya cuekin, kita biarin, biarin dia menunggu, ya dia nggak puas. Gitu. Sama kayak dulu waktu saya SMA di bimbel, saya ikut bimbel, ternyata waktu di bimbel saya udah apa namanya, ya udah bisa gitu. Saya nungguin teman-teman saya, dan itu sering kejadian dan jadi kayak nah kenapa saya bimbel gitu kan udah bisa gitu. Itu cuma MTK doang waktu itu, kalau di mapel lain sih saya nggak kayak gitu, cuman di matematika aja gitu. Jadi eh, kayak ya kenapa jadinya bimbel gitu. Dan sebagai penyelenggara bimbel, sebagai orang yang di bimbel, kita nggak pengen dong ada konsumen kita eh, berpikiran kayak gitu. Kita pengennya mereka semuanya aman. Jadi kondisi kayak gini sangat cocok untuk di bimbel. Nah, cara yang saya lakukan sekarang ketika terjadi kayak gini, ketika menemukan situasi-situasi kayak gini, yang saya lakukan adalah saya biasanya nggak nulis satu soal. Yang saya lakukan adalah saya menulis dua soal. Jadi, pertama, misalnya diferensiasi itu muncul paling enak waktu latihan ya. Jadi, saya kasih soal satu, jeda 1 menit, 2 menit, saya tulis soal yang kedua. Selama jeda 1-2 menit, itu yang saya lakukan adalah saya ngelihat siswanya. Yang benar-benar ngerjain gimana. Karena kelihatan kan, yang lancar, yang mikirnya lama, yang masih diem dulu dan sebagainya. Kalau dari mereka banyak atau ada ya yang cepat gitu, misalnya dalam artian dia kayak hitungnya cepet nih, kayaknya udah mau selesai gitu, udah kelihatan lah. Jadi kita eh, makin lama makin akan bisa ngerasa ini kayaknya udah, ya kita tulis soal nomor 2 tanpa nomor 1 dibahas. Ketika muncul nomor 2, kita bisa nyampein bahwa yang udah boleh coba nomor 2, yang belum nggak apa-apa nomor 1. Nah, ketika waktu itu kan yang sudah selesai akan kerjain nomor 2. Ya entah mereka istirahat dulu, entah mereka nyantai dulu. Tapi mereka sudah punya pekerjaan yang ditunggu, yang menunggu mereka. Nah, yang belum kita cek, kita jalan, kita cek, kita tanya apa dan sebagainya. Jadi semua berjalan bersamaan. Itu yang saya lakukan buat mengantisipasi keduanya, untuk memastikan bahwa tiap orang bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing. Dan sebagai konsumen di bimbel, mereka juga merasakan pelayanan yang pas gitu buat mereka gitu, gak dicuekin dan sebagainya. Jadi ini juga pertanyaan-pertanyaan ini juga jadi pematik ya buat ngelatih kita biar dengan siswa, bahwa siswa kita tuh berbeda tiap satu dengan yang lain. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini akan mematik kita untuk lebih melihat siswa itu secara berdiferensiasi, secara berbeda.
Pertanyaan pertama adalah apa yang akan kita lakukan kalau siswanya selesai duluan, dan apa yang akan kita lakukan terhadap siswa yang lama dalam menyelesaikan soal. Nah, tapi ternyata menurut Carol and Tomlinson tadi, ketika kita memulainya berdasarkan dua pertanyaan ini, maka ini adalah level diferensiasi yang paling dasar. Kenapa? Karena kita reaktif. Jadi kita bereaksi terhadap situasi. Jadi kita nggak nyiapin gitu loh. Jadi kita ngelihat di kelas. Nah, karena nggak bereaksi, maka nggak maksimal. Yang namanya apa ada spontan itu pasti nggak maksimal kan. Nah, sehingga itu dimasukkan ke dalam diferensiasi yang paling dasar. Karena kita tidak menyiapkan, tapi kita reaktif terhadap situasi yang ada. Tapi nggak apa buat melatih secara sederhana diferensiasi kita bisa mulai dari yang ini. Dan menurut saya menyenangkan gitu ketika ngelihat ada siswa yang bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing dibanding siswa yang nunggu karena nggak enak juga gitu sebagai kita penyelenggara bimbel melihat siswa kita duduk dan menunggu temennya yang belum bisa. Jadi secara sederhana diferensiasi itu bisa dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya tadi sederhananya kayak gitu, yang level berikutnya gimana gitu, yang lebih lagi itu gimana? Nah, seperti yang tadi disampaikan bahwa diferensiasi punya 4 elemen kan ya. Ada isi atau konten, ada proses, ada produk, ada environment atau yang mana 4 ini dibedakan terhadap kesiapan siswa, minat atau profil pembelajaran. Konten isi itu adalah apa yang perlu dipelajari, proses adalah aktivitas yang diikuti siswa, produk adalah proyek akhir, dan environment adalah lingkungan. Dari keempat ini, tadi kata hubungnya adalah atau, artinya tidak keempat-empatnya harus dilakukan untuk mengejar diferensiasi. Karena diferensiasi itu kayak tinggi banget gitu. Jadi ketika kita bisa mencapai salah satunya atau salah duanya atau salah tiganya itu sudah luar biasa sekali gitu. Apalagi kalau kita melihat di kenyataannya bahwa ada salah satu dari keempat elemen ini yang sulit buat diterapkan. Apa itu? Yaitu adalah produk. Berdasarkan yang saya lihat dan saya pelajari selama ini, di bimbel, kalau di sekolah tentu beda ya. Di sekolah itu kita punya kuasa lah, misalnya dalam artian. Tapi kalau di bimbel, siswa udah datang pengen nilainya bagus. Pengen UTBK-nya lulus. Pengen ASPD atau nilai rapornya bagus. Semuanya nilai, semua ujian yang dikejar. Rata-rata seperti itu. Sehingga proyek akhirnya itu ya ujian gitu. Padahal kalau diferensiasi yang dimaksud dengan proyek akhir itu siswa bisa nunjukin hasil belajarnya itu dengan banyak hal. Dengan misalnya bahasa Indonesia misalnya atau sejarah. Dengan penampilan drama misalnya. Atau misalnya dengan bikin portofolio, bikin esai, bikin video, apa segala macam. Tapi karena kita bimbel, itu agak sulit tuh. Karena semuanya sudah mengejar nilai. Yang mana fokusnya adalah ujian. Jadi produk ini memang agak tricky, bahkan mungkin agak lebih sulit untuk dicapai, terutama untuk bimbel gitu. Karena memang ya tujuannya siswanya sudah jelas bahwa mereka mau ujian dan sebagainya. Oke, kita coba bedah satu-satu. Kita mulai dari konten. Nah, contoh diferensiasi isi dapat mencakup dua hal. Jadi konten itu kan isi ya, yaitu pertama menggunakan bahan bacaan pada tingkat keterbacaan yang bervariasi, dan yang kedua adalah menyajikan ide melalui cara auditori dan visual. Intinya sebetulnya dari konten itu adalah variasi bentuk bahan ajar. Kalau misalnya diperbolehkan sharing, jadi kalau di ruang guru itu tentu yang sudah ada kan aplikasi ya. Dulu yang terkenal waktu COVID, waktu online kita punya aplikasi yang mana ada kuis, ada videonya dan sebagainya. Dan sama seperti bimbel yang lain, kami juga punya buku untuk siswa yang offline. Mereka juga dapat aplikasinya. Ada kelas kami ada saya ngajar di kelas dan sebagainya. Ada kelas online-nya juga. Jadi banyak variasi bahan ajar yang mereka bisa akses. Kalau mereka sukanya baca buku ya mereka bisa baca baca dari bank aktivitas. Kalau mereka bisa kalau di bimbel misalnya GO kalau nggak salah The King misalnya mereka bisa latihan lewat situ. Kalau misalnya mereka lebih suka yang berbasis teknologi, mereka akan mengerjakan lewat kuis-kuis yang ada di aplikasi.
Kalau mereka sukanya nonton, mereka akan nonton video pembelajaran yang ada di aplikasi. Kalau misalnya dia sukanya belajar yang offline, mereka akan ada pembelajaran di kelas. Jadi variasi bentuk bahan ajarnya banyak. Itu adalah salah satu cara biar siswa itu apa ya, kebutuhannya terpenuhi. Dia sukanya belajar yang mana. Jadi kita udah nyiapin macam-macam. Dan bimbel karena memang mengejar kepuasan konsumen, maka itu perlu dipikirkan. Tapi tentunya kita punya apa namanya ya, keterbatasan masing-masing. Contoh misalnya, kalau misalnya saya ngisi di kelas misalnya, atau kalau nggak salah kemarin waktu briefing kan ada boarding school ya, kalau nggak salah bimbelnya di boarding school, di asrama. Nah di asrama kan, saya kurang tahu nih, kalau dulu waktu saya asrama, misalnya waktu SMP di full day school, itu yang asrama nggak boleh bawa HP setahu saya. Nah kalau misalnya ada kondisi kayak gitu kan, berarti yang berbasis multimedia, quiz, kita pakai quiz dan sebagainya kan terbatas tuh. Sehingga kita harus nyari yang lain gitu. Nah cari yang lainnya itu adalah sebenarnya bisa ke bentuknya. Misal kita nampilin video sekali-kali, bisa sekali-kali nonton film, bisa sekali-kali eh, bedah apa, misalnya bedah majalah, bedah buku yang bahasa Indonesia misalnya. Terus misalnya yang eksak, misalnya yang IPA, MIPA gitu misalnya. Bisa keluar kelas, ngelihat-ngelihat apa dan segala macam. Banget nih. Ya kita bisa bisa berbagai bahan ajarnya misalnya ditampilkan dengan kayak misal dengan ngajak siswanya bikin buku rumus misalnya sekali-kali kayak gitu misalnya, atau misalnya nampilin video cara cepat menghitung misalnya, atau misalnya eh, apa ya, ya kasih mereka buku misalnya buku cetak dan sebagainya. Jadi banyak bahan ajar yang bisa dikasih gitu. Dan variasi bentuk bahan ajar ini juga bukan hanya yang fisik gitu ya, tapi kita juga bisa delivernya dengan atau mengajarkan bahan ajar itu dengan baik. Contoh misalnya, kita ketika mengajar nulis di papan tulis dan menjelaskan apa yang kita tulis. Kenapa? Karena ada siswa yang nyatet dan ada siswa yang dengerin dulu. Itu harus difasilitasi semua. Dulu waktu saya pertama kali mengajar di ruang guru, waktu pertama kali masuk, dan dulu itu waktu pertama kali masuk ada kayak ngajar gitu, ditonton di Zoom rame se Indonesia. eh Omongan yang didapat, bukan omongan kan ya, komentar yang didapat adalah kalau ngajar itu ditulis itu, jangan cuman bicara doang, jangan cuman ngomong doang intinya. Pertama kali saya ngajar, tahu saya, karena saya di kelas juga jarang nyatat, maksudnya lebih seneng melihat, dengerin, terus ada yang menarik baru saya catat dan sebagainya. Ternyata ketika di bimbel diomongin kayak gitu, saya langsung ngeh bahwa oh iya, ada siswa yang butuh nyatet apa yang kita tulis. Ada siswa yang nggak dengerin aja, dia butuh ngeliat gitu. Jadi itu juga salah satu apa ya, variasi bahan ajarnya dalam mendelivernya, ditulis, di diomongkan dan sebagainya. Jadi em, konten atau diferensiasi ini bisa dalam bentuk variasi bentuk bahan ajar. Dan ini benar-benar membantu banget, terutama ketika kelas mulai jenuh dengan yang gitu-gitu aja, kita bisa pakai cara-cara yang lain. Kalau bisa pakai quizzes akan jauh lebih variatif lagi gitu, karena macam-macam sekali quizzes kan bisa dipakai. Kita tinggal jadi fasilitator aja gitu. Itu untuk diferensiasi pada isi. Nah, kalau diferensiasi pada proses itu dapat mencakup hal-hal berikut. Dua, pertama, menggunakan kegiatan berlapis di mana semua pembelajar bekerja dengan permulaan yang sama tetapi melanjutkan dengan tingkat kompleksitas yang berbeda-beda dan memvariasikan lama waktu yang diperlukan siswa untuk menyelesaikan tugas. Intinya adalah bahwa kegiatan kita terus berlapis. Kita harus nyiapin kegiatan yang berlapis. Semua dimulai dengan permulaan yang sama. Semua dimulai dengan mengerjakan soal nomor satu, misalnya kalau latihan soal atau drill soal. Tapi untuk masuk ke nomor 2, nomor 3, nomor 4, atau ada yang sampai nomor 10, nomor 9, nomor 8, itu beda-beda. Bahwa semua mulai dengan soal yang sama, tapi nextnya itu beda-beda. Lebih bagus lagi kalau misalnya soalnya dibuat bertingkat misalnya. Nah itu lebih bagus lagi. Tentu tiap bimbel punya ini masing-masing, kebijakan masing-masing. Kalau di ruang guru, guru-guru nih bahan ajar. Jadi sudah ada guideline dari ruang guru sendiri, sehingga kita tinggal mengajar gitu. Boleh pakai bahan ajarnya sendiri boleh, tapi ruang guru sudah menyiapkan guideline. Nah itu
bebannya memang ada di pembuat bahan ajar, bukan kita sebagai guru yang mengajar di kelas. Tapi sebagai guru yang mengajar di kelas, kita bisa sedikit-sedikit tahu kan ketika kita ngajar, oh ini kayaknya kalau nggak langsung ke nomor 2 ini kayaknya terlalu berat deh. Kayaknya coba kasih soal tambahan nomor 1 dulu deh, dan sebagainya. Itu salah satu cara yang bisa dilakukan. Lama waktu yang diperlukan juga tiap orang beda-beda. Tadi ada yang mungkin selesai duluan, ada yang belum. Kita bisa ya ngasih kesempatan yang lebih atau memberikan perhatian lebih buat yang lama dan sebagainya. Nah, poin dari proses itu adalah melihat siswa sebagai individu. Bahwa bimbel itu perlu banget melihat siswa sebagai individu. Kenapa saya dari tadi menyampaikan itu? Karena lagi-lagi bimbel itu fokusnya adalah pelayanan, pelayanan jasa. Sehingga siswa harus dipandang sebagai individu biar mereka senang gitu. Biar mereka mau lanjut lagi. Kalau ini misalnya konteksnya di sekolah, berarti ya sebagian besar siswa senang gitu atau sebagian besar siswa nilainya oke dan sebagainya. Sehingga perlu melihat mereka sebagai individu per individu. Biar kita tahu kegiatan berlapis seperti apa, gimana. Itu untuk proses. Kalau proses itu tadi bisa macam-macam ya. Ketika ngelihat siswa sebagai individu, bisa misalnya ya kalau selama ini ya saya lihat di kelas rata-rata saya temukan berdiferensiasi itu lebih banyak ketika ngerjain soal. Ada yang selesai duluan, ada yang belum. Yang saya lakukan adalah pendekatan ke yang belum, yang sudah saya biarkan autopilot gitu. Mereka ngeliatin kerjaan soal berikutnya, soal berikutnya, soal berikutnya dan sebagainya. Itu yang bisa kita lakukan eh, sebagai apa namanya sebagai pengajar yang di kelas. Kalau kita sebagai tim pembuat manajer kita bisa mensimulasikan ini dulu gitu. Seperti itu. Itu untuk proses. Tadi udah dua, udah dari yang pertama konten dan kedua proses. Yang ketiga produk. Nah ini yang tadi apa yang saya sampaikan bahwa ini sesuatu yang berat untuk dilakukan di kita karena bimbel tujuannya adalah menaikkan nilai. Beda dengan sekolah gitu ya mungkin agak jauh lebih fleksibel gitu. Ada tiga yaitu menggunakan rubrik yang sesuai dan memperluas tingkat keterampilan beragam siswa, memberikan pilihan kepada siswa tentang bagaimana menyatakan pembelajaran yang diperlukan dan memperbolehkan siswa bekerja sendiri atau dalam kelompok kecil pada produk mereka. Nah, poin yang perlu diperhatikan dari produk adalah pentingnya tujuan pembelajaran. Seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa tujuan pembelajaran itu penting. Kenapa? Karena setiap siswa harus mencapai tujuan pembelajaran yang sama di kelas tersebut. Contoh misalnya tujuan pembelajarannya adalah hari ini kita akan belajar bagaimana, sorry, kita akan mencari atau belajar menentukan gradien dari suatu persamaan garis misalnya. Tujuannya itu tuh, semua siswa harus tahu selesai kelas dia harus bisa mencari gradien. Nah, langkahnya gimana? Langkahnya tadi tuh kontennya mungkin beda-beda, prosesnya beda-beda. Ada yang langsung cepat, ada yang lama, dan sebagainya. Nah, cara mereka nunjukin pembelajaran, hasil pembelajaran mereka pasti beda-beda. Kalau kita mau benar-benar fokus ke diferensiasinya, yaitu poin kedua. Kita bisa ngasih pilihan kepada siswa tentang bagaimana menyatakan pembelajaran yang diperlukan. Jadi dia mau nunjukin dia bisa ngitung gradien itu dengan cara mereka masing-masing. Itu boleh. Tapi kan lagi-lagi bimbel itu agak sulit ya karena atau di Indonesia itu agak sulit karena fokusnya ke ujian biasanya. Sehingga kita bisa pakai dua poin yang satu sama tiga. Satu adalah menggunakan rubrik yang sesuai dengan dan memperluas tingkat keterampilan berbagai siswa. Bahwa tujuan pembelajarannya itu jelas, tapi rubriknya itu sejauh mana, sekompleks apa soalnya, tiap orang boleh beda-beda. Ada yang mungkin bisa ngitung gradiennya hanya melihat gradien itu adalah angka di depan X. Kita kasih persamaan garisnya gampang. Ada yang rumit sampai persamaan garisnya disembunyikan, harus dilihat dulu sejajar atau enggak sama yang lain, nanti baru ketemu gradiennya dan sebagainya. Itu beda-beda. Nah, terus kan kita akan muncul itu. Lah, kasihan dong yang nggak bisa dan sebagainya. Menurut saya kita harus damai sama itu. Bahwa ya nggak apa-apa ketika dia nggak harus berkecil hati ketika dia belum sampai sejauh itu. Tapi dia sudah dapat poinnya, dasarnya itu udah dapat. Tinggal dia mau gali lagi atau enggak. Gitu. Nah, terakhir, eh, terakhir yang ketiga untuk produk adalah memperbolehkan siswa bekerja sendiri atau dalam kelompok kecil dari produk pada produk mereka. Nah,
memperbolehkan siswa sendiri itu pernah saya lakukan. Saya pernah go to school ke SMA siang-siang, rame, mereka pada capek kan jelas. Pada waktu itu tujuan saya adalah melatih kemampuan berhitung matematika dasar. Ada salah satu website yang saya pakai matematika namanya 99math.com. Lalu saya pakai ketika di kelas pertama kali, terutama kelas besar. Itu yang saya lakukan adalah saya kayak quizzes gitu, main game. Yang mau sendiri boleh, yang mau kelompok boleh. Jadi saya kasih kelonggaran itu. Kenapa? Karena mungkin ada yang capek. Kelompokan aja deh Kak, dan sebagainya. Nah, terus gimana? Kan ada sendiri ada yang kelompokan. Nilainya gimana? Lihat dulu game. Kalau mereka senang sama gamenya, mereka akan bisa. Aku main sendiri deh, seru gitu. Dan itu banyak terjadi, sering. Saya udah nyoba beberapa kali dan biasanya banyak yang kayak gitu. Awalnya mereka kayak, apa sih Pak, matematika dasar segala macam. Mereka main gamesnya, seneng. Langsung kayak, lagi gitu. Nah, mereka akan mulai, mungkin ada yang kelompok akan bisa, atau mungkin ada yang mulai kayak, kayaknya kelompok aja deh, kayaknya akan lebih lebih maksimal gitu dan sebagainya. Jadi itu bisa dilakukan untuk produk. Ya, jadi fokusnya adalah pentingnya tujuan pembelajaran. Terakhir adalah lingkungan belajar ya. Tiga hal ini menetapkan pedoman, membantu siswa memahami bahwa pembelajar perlu bergerak dan mengembangkan rutinitas yang memungkinkan siswa mendapatkan bantuan ketika guru sibuk dengan siswa lain dan tidak dapat membantu mereka segera. Poinnya menarik dari lingkungan, yaitu posisi tempat duduk di kelas. Jadi, posisi tempat duduk di kelas itu sangat menentukan kita pendekatan ke siswa, terutama kalau kita mau diferensiasi ya. Kalau kita memandang siswa sebagai individu yang sama, ya kita di depan kelas aja sebagai center jelasin di depan. Tapi kalau kita mau diferensiasi, kita mau pendekatannya ke siswa per individu, maka posisi tempat duduk itu akan sangat menentukan. Kalau posisi tempat duduk mepet, kita nggak bisa punya ruang buat deketin mereka, ya nggak bisa, pendekatannya nggak bisa, susah. Tapi kalau misalnya tempat duduknya bagus, tertata rapi, kita bisa deketin satu orang dengan posisi yang tepat, itu akan membantu banget. Jadi posisi tempat duduk di kelas itu akan membantu, eh, ya pendekatan kita kalau kita pengen pembelajaran ini berdiferensiasi atau fokus ke individu per individu. Dan itu benar-benar saya rasakan. Di ruang guru Sleman yang sekarang, kelasnya itu agak kecil dan siswanya agak banyak, jadi di kelas itu agak penuh. Jadi nggak ada ruang buat ke celah-celahnya. Berbeda ketika saya di sekolah, GTS, Goes to School, ruang kelas kan terbagi ya. Kalau di sekolah, nah itu lebih enak tuh ngecek satu-satu progresnya mereka gimana dan sebagainya. Jadi posisi tempat duduk di kelas cukup fatal lah kalau kita pengen diferensiasi, fokus setiap individu ke individu. Dan ini kita juga perlu memahami bahwa ada orang atau ada siswa yang belajarnya perlu gerak, jalan sana jalan sini. Ada yang tipe siswa yang memang duduk diam. Itu sebagai fasilitator di kelas kita harus memastikan itu berjalan dengan lancar, bahwa semuanya nyaman dengan kondisi tersebut. Gitu. Oke, jadi udah 4 hal tadi yang kita highlight, bahwa ada konten, proses, produk, dan environment. Bahwa dari keempat itu adalah 4 hal yang bisa kita fokuskan dalam elemen diferensiasi yang mau kita lakukan. Apakah kita akan fokus ke bahan ajarnya, apa kita akan fokus ke prosesnya, apa kita akan fokus ke produknya, atau kita akan fokus ke lingkungannya. Kalau saran saya, produk itu agak berat. Karena lagi-lagi tujuannya adalah ujian. Jadi untuk menampilkannya agak sulit. Kecuali memang misalnya eh, tadi itu kelompok atau non kelompok dan sebagainya itu masih oke. Tapi kalau untuk bagaimana mereka menunjukkan hasil belajarnya masih agak sulit gitu. Karena fokusnya ke ujian semua. Nah, mungkin bisa ke prosesnya dulu gitu. Bagaimana kita lebih melihat siswa individu per individu. Lalu setelah itu dinaikkan ke kontennya. Bahwa bahan ajar kita disiapkan untuk bisa ngebantu dan ngejembratanin yang belum bisa, dan juga memberikan ruang bagi yang udah bisa tuh menjadi lebih bisa lagi gitu. Dan baru ke lingkungan, bagaimana kita menata lingkungannya dengan baik dan sebagainya, baru nanti ke produk. Itu eh, ini berdasarkan saya itu preferensi saya gitu, bahwa proses dulu, konten, environment, baru produk. Kenapa proses dan konten yang awal-awal? Karena dua ini sebenarnya adalah tulang punggung dari
pembelajaran kan sebetulnya. Proses dan isi itu dua tulang punggung pembelajarannya. Gitu. Nah, jadi itu empat hal terkait diferensiasi. Dan terakhir dari saya ingin meng-highlight aja bahwa backbone, tulang belakang, tulang punggung dari pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran pada umumnya ada sebagai berikut. Pertama, kita harus kenalin siswa kita. Kalau kita nggak kenal siswa kita, ya kita nggak bisa diferensiasi tuh. Yang kita nggak kenal, kita nggak tahu kebutuhan mereka. Jadi kita harus kenal dulu siswa kita. Selain kenal siswa kita juga harus lihatnya per individu. Ya, lagi-lagi karena ini bimbel ya. Lagi-lagi kita sedang diskusinya konteksnya bimbel. Jadi kita harus lihat siswa per individu. Kalau kelasnya lebih banyak ya mungkin per kelompok kecil. Itu jadi sudah mulai bisa gitu. Tapi kalau misalnya kelasnya masih sedikit, kita harus bisa lihat per individu. Kebutuhan masing-masingnya gimana. Yang ketiga adalah kita harus pahami tujuan pembelajaran. Kenapa? Karena tujuan pembelajaran ini adalah ending atau goals dari semuanya. Cara menggapainya beda-beda, itulah diferensiasinya. Tapi tujuannya harus sama. Gitu. Yang keempat, menyiapkan bahan ajar. Itu tadi, ya kalau bahan ajarnya nggak disiapin dengan baik, kita hanya reaktif saja ya nggak maksimal. Gitu. Jadi benar-benar disiapkan. Kalau misal ada tim bahan ajar sendiri di bimbel, ya berarti ini akan jadi PR untuk tim bahan ajar untuk lebih melihat gitu, memberikan soal yang variatif biar lebih enak buat berbagai uh, siswa di kelas. Yang kelima adalah posisi tempat duduk tadi. Kalau kita mau fokus per individu, kalau kelasnya terlalu padat, kita nggak bisa ke belakang-belakang, ya kita cuma di depan doang. Kita nggak bisa lihat ke belakang dan sebagainya. Dan terakhir adalah guru harus siap capek. Jujur diferensiasi dengan semua hal ini ya tentu kita harus siap capek. Capek ngenalin siswa kita, capek melihat siswa per individu, capek memahami tujuan pembelajaran, capek menyiapkan bahan ajar, capek melihat posisi tempat duduk yang ada di kelas dan sebagainya. Tapi menurut saya bahwa poinnya bukan harus siap capeknya, maksudnya bukan capeknya, tapi capek yang menyenangkan gitu. Kalau kita menyenangi menjadi seorang guru, menemukan keseruan-keseruan di dalam kelas, menurut saya capeknya ini akan menjadi capek yang menarik gitu loh, capek yang menyenangkan gitu. Ketika kita di kelas bisa menghandle satu demi satu, mereka senang dan sebagainya, itu akan jadi kebahagiaan sendiri buat kita itu sebagai pengajar gitu. Bahwa mengajar dengan tulus adalah apa ya? Satu hal yang dalam gitu, benar-benar harus dimilikin gitu biar kita ngajarnya juga maksimal. Bahwa mengajar bukan cuman kalau misalnya gini kan, ketika kita bahas soal itu bukan kita cuman nyampein pembahasan aja, tapi kita harus nyampein konsepnya, kita harus kasih tahu ini loh yang kamu tuh harus tahu, ini loh yang harus di highlight dan sebagainya. Dan itu menunjukkan bahwa kita tulus menyampaikan pembelajaran, bukan hanya mengajarkan. Kalau kita ngajarin doang, maka kita cuma nyampein pembahasannya doang. Dimana kalau pembahasan doang kan mereka kasih PDF-nya aja mereka baca sendiri. Gitu. Tapi karena kita mengajar dengan tulus, maka kita kasih tahu ini loh yang perlu diketahui, konsepnya tuh ini, langkahnya ini dan sebagainya. Dan itu sebagai pengajar itu akan jauh lebih menyenangkan ketika mengajarnya seperti itu. Gitu. Jadi itu mungkin terkait pemaparan materinya udah panjang juga kayaknya dari tadi bahwa dimulai dari pembelajaran berdiferensiasi tadi kita udah coba ada ilustrasinya empat hal tadi kita bedah bagaimana konten, proses, produk dan development. Coba gimana sih menerapkan empat itu secara berbeda untuk kelas untuk individu yang berbeda itu gimana dan terakhir adalah tulang punggung dari pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran pada umumnya itu enam hal ini gitu yang benar-benar harus apa ya ya menjadi apa yang harus kita benar-benar bawa gitu. Kalau enam ini kita nggak siapkan, ya mungkin akan jauh lebih berat untuk diferensiasinya atau mungkin tidak akan maksimal. Gitu. Itu mungkin dari saya pemaparannya. Selain mungkin kita diskusi. Mohon maaf kalau misalnya panjang banget atau lama banget atau malam-malam nih deh jam 9 udah ngantuk. Tapi terima kasih. Saya nyampein apa yang memang saya ingin sampaikan dan menurut saya menarik eh, pembahasan malam ini. Terus saya juga nyampein apa yang temuan-temuan saya selama ini ketika di kelas bimbel ataupun di sekolah. Jadi
menyenangkan untuk menyampaikan ini malam ini. Gitu. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke Mas Viko. Thank you, Mas. Oke, yeay. Give applause dulu dong Thank buat you, Mas. Kang Genta, buat Mas Genta nih. Wah, keren banget Aduh. materialnya. Masya Allah sekali ya, sangat insightful gitu. Jadi kalau ngelihat material Mas Genta tuh nggak ini sih, nggak ngantuk sih, kayak relate banget gitu karenanya kayak oh ini yang saya cari-cari ternyata ketika di kelas teh melihat anak-anak seperti itu gitu gimana caranya agar semuanya tuh tidak ada yang left behind gitu ya. Jadi semuanya adil mendapatkan porsinya masing-masing. Nah, agar lebih apa ya, agar lebih hangat lagi mungkin ya kita buka aja sesi diskusi ya, Mas Genta ya. Nggak apa ya kita buka sesi diskusi Oke, aja Mas. gitu. Mungkin untuk sesi pertama mungkin dibuka untuk tiga penanya eh, yang paling awal nih bertanya boleh. Kita akan buka 10 sesi insya Allah sampai subuh. Oh, enggak tuh. Tenang-tenang ya. Aman-aman. Guyon saya. Ayo mangga Ibu Bapak yang mau bertanya atau yang mau berdiskusi mangga silakan. Mau di kolom chat atau mau langsung kayaknya lebih enak langsung sih sebetulnya ya. Tapi kalau misalkan ternyata keadaannya belum memungkinkan boleh banget lewat kolom chat gitu. Monggo monggo Ibu Bapak. Ayo ayo. Oke. Udah adakah? Kita lihat di kolom chat. Siapa yang mau bertanya? Mungkin Bu Sofi mau nanya ini kayaknya. Belum, masih dipikirkan pertanyaannya. Oh, sih. Mungkin yang lain juga lagi sambil pikir pertanyaannya apa. Sebenarnya ada Iya ya, pertanyaan yang ingin saya tanyakan, cuman masih. katanya saya susun dulu sebentar. Boleh silakan silakan. Tenang masih lama waktunya. Aman aman. Mas Genta kalau di sana ini juga nggak di Jogja musim hujan juga nggak Hujan, Mas. Ini nggak sekarang? tahu nih. Kemarin tuh terang, panas, tiba-tiba hujan. Terus udah Wah, semalaman. Kemarin seharian tuh hari Minggu. biasanya ngelekep ya kalau ininya ya. Iya benar kayak tiba-tiba kayak mendung Eh, dulu apa ini tiba-tiba panas, tiba-tiba terus sudah. Wes terus. Siap. Ini nih, Mas ada Eh, ini nih ada yang nanya dari Pak Wasful Aulia. Nah, izin bertanya lewat chat saja. Ini mau ditampung dulu atau mau langsung satu jawab gitu, Mas? Enaknya piye? Gimana? Enaknya? Enaknya gimana? Mungkin itu nanti kita diskusi bareng-bareng ya. Ya boleh ya, satu-satu dulu kali ya. Heeh. Izin bertanya lewat chat saja untuk peran media dalam proses pembelajaran itu seurgen apa, Pak? Mengingat tidak semua guru memiliki media yang baik. Oh, berarti Hmm. seujian apa nih apa media dalam proses belajar itu? Karena mungkin nggak semua guru juga punya media yang baik dan mumpuni gitu ya. Kadang juga ada yang terbatas juga gitu kan dari segi teknologi atau dan segala macamnya gitu. Mungkin gimana itu, Mas Genta? Monggo dijawab boleh. Oke, baik Mas. Baik, Ya, terima kasih Pak Pak Waspul. Wasful ya. Keren Waspul, oke, pertanyaannya. keren banget Pak. Em, iya, ini ya kalau untuk media pembelajaran ya, seurgent apa? Jadi kalau dari apa ya selama ini di ruang guru dan sebagainya. Jadi di ruang guru itu ada apa inovasi baru seperti live quiz. Jadi kayak quizzes gitu tapi ruang guru bikin sendiri. Nah, eh, seberapa urgent itu bisa dipakai ketika misalnya kelas itu agak sulit tuh dihandle. Contoh misalnya quizzes nih. Quizzes itu ada namanya instruktur quiz kalau nggak salah. Bahasa Inggrisnya itu ya. Jadi yang satu soal nanti mereka ngerjain bareng-bareng dulu, terus nanti eh, instrukturnya mencet lagi soal berikutnya. Instrukturnya mencet lagi soal berikutnya, instrukturnya mencet lagi soal berikutnya dan sebagainya. Jadi bukan quizzes yang mereka ngerjain apa ya, mengerjakan barengan terus nanti ada yang udah duluan dan sebagainya. Jadi quizzes yang instruktur yang mengatur. Nah, itu kepake banget karena jadi gini, ketika di kelas kita misalnya nulis soal misalnya di papan tulis, itu mungkin ada siswa yang ngerjain bener-bener dan ada yang enggak. Ketika pakai quizzes, kita bisa ngelihat siswa yang join. Jadi kita bisa memastikan semua siswa itu join.
kalaupun ada yang nggak join, ya kita tanya dulu atau mungkin dia berkelompok dan sebagainya. Dan itu bisa jadi kayak ini. Karena dia lihat teman-temannya udah pada join rame, kok saya belum join ya, join gitu. Jadi kita bisa memacu itu. Nah, terus ketika soal nomor satu dikerjakan kan semuanya harus input jawabannya ya. Dia input. Nah, terus setelah diinput dia tahu hasilnya, kita bahas dikit bentar gitu. Kayak ini loh konsepnya tuh ini apa segala macam, kelirunya apa dan sebagainya. Baru nanti masuk nomor dua dan sebagainya. Jadi kuis, kuisis salah satu contohnya itu bisa dipakai untuk memastikan pembelajarannya itu tak 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 gitu kayak apa ya, terstruktur dengan baik gitu. Itu salah satu media pembelajaran yang dipakai. Selain itu ya mungkin bisa pakai video kalau misalnya memadai. Kalau kalau nonton sih karena matematika ya, jadi eh, bahan ajar berbentuk video itu cukup jarang ya, kayaknya malah nggak pernah malah. Lebih banyak ke kuis atau misalnya kalau sama anak SD dulu pernah bikin kayak games puzzle gitu, itu juga juga bisa gitu. Jadi macam-macam gitu yang bisa dipakai. Dan seurgent apa menurut saya, urgennya tergantung dari kondisi kelas dan kondisi kita juga tentunya. Kadang tuh kita, waduh, capek juga nih kalau kita harus ngajar terus ya, apalagi siswanya yang rame dan sebagainya. Kita butuh satu alat yang memastikan mereka berjalan sesuai dengan relnya gitu. Ya salah satunya Quizzes yang bisa dipakai. Itu biasanya tak pakai kalau misalnya kelasnya ini udah agak ribut terus, atau misalnya tipe kelasnya tuh kayaknya agak rame nih. Ini kalau aku ngejelasin mereka mungkin gak dengerin, dan gak dengerinnya bukan karena mereka yang ribut dan sebagainya, tapi mungkin ada yang udah bisa terus ngerasa yaudah deh udah bisa kok gitu. Nah dengan kuisis itu bisa ngebantu buat mereka berada di relnya masing-masing. Itu sih Pak. Urgent apa ya itu tadi, kadang bisa kepake ketika kita butuh gitu, ketika kita merasa perlu pakai kita bisa pakai gitu. Dan kuisis juga udah banyak kan soal-soalnya gitu, jadi kita kayak tinggal pakai soal yang udah ada aja, jadi nggak harus nyiapin dan sebagainya. Itu sih Pak. Kalau untuk Pak Wasful mungkin jawabannya seperti. Gimana Mas Viko? Saya lanjut yang Oke ya. berikutnya dulu atau ke Eh, Mbak Nur Patah dulu? mhm. Siap. Mungkin ke Bu Nur Fatah dulu ya. Oh, Bapak itu, Bapak. Ya, laki-laki ya. Mbak. Oh, lagi nih Pak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, mohon maaf Mohon lahir maaf. batin Bapak ya. Nggak Walaupun apa-apa. belum Lebaran. Monggo Bapak. Oke. Mas Genta, ajeng tanglet Mas. Eh, Kan ini kita sebagai tentor kan memiliki waktu yang terbatas ya. Nah, untuk mencakup semua, kan kita misalkan mengenal semua individu dalam kelas. Ya kan tadi misalkan yang disebutkan ada yang mungkin cepat, mungkin agak lambat. Itu misalkan ada apa caranya untuk misalkan agar tercakup dengan apa durasi yang terbatas seperti itu. oke. Baik, terima kasih. Oke, matur nuwun Mas. Ah, oke, baik Pak. Mohon maaf tadi salah salah nyebut tadi. Ya baik, terima kasih Pak. Tapi boleh tanya dulu. Kalau oh ya kemarin tuh kalau nggak salah 90 menit ya untuk satu sesinya ya. 60 sampai Betul. 90 ya. Oh, gitu. Berarti sama gitu seperti di ruang guru. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kalau dari saya selama ini ya, jadi betul memang itu nguras waktu banget, nguras tenaga terutama. Nah, tapi salah satu keuntungan di bimbel ini, menurut saya, apalagi kalau kita ngisi bimbel, itu adalah siswa tuh udah belajar duluan di sekolah. Ada satu dua yang udah belajar duluan di sekolah gitu. Tapi ini tergantung bimbelnya. Kadang ada bimbel yang memang mengejar untuk duluan daripada di sekolah. Ada yang kadang waktunya hampir mirip gitu dan kadang malah sekolah udah duluan. Nah, keuntungan buat bimbel yang sekolah itu sudah duluan adalah tugasnya jadi lebih enteng. Kenapa? Karena kita udah belajar. Tujuan dari guru di kelas adalah dia mulai dengan soal atau pertanyaan yang memastikan siswa itu beneran tahu materinya atau enggak, beneran paham materinya atau enggak. Nah, ketika kita mulai dengan itu, kita bisa lihat kondisi siswanya itu sampai mana. Nah, terus kita sesuaikan.
Dan kan kalau misalnya sudah belajar di kelas, jadi dia udah punya bahan di sekolah, dia udah punya bahan, dia sudah punya apa ya, bekal lah. Dia tinggal nambah-nambahin gitu. Nah, itu ngebantu banget mengurangi waktu kita ngajarin materi dari awal. Nah, itu kalau misalnya siswanya sudah belajar di sekolah. Nah, kalau siswanya belum belajar di sekolah, yang mana kita baru nyampeinnya, em, yang bisa dilakukan adalah ya pertama pasti uji coba dulu di kelas pertama atau misalnya materi apa ya, misalnya kita materi baru gitu. Kita kan nggak bisa langsung diferensiasi. Kita pasti ceramah dulu karena itu materi awal. Kita nyampain konsepnya, kita nyampain apanya dan sebagainya. Nah, itu bisa dipakai diferensiasinya atau menganalisis siswa per individunya itu bisa dimulai dari ceramah itu. Jadi waktu ceramah itu kan dibeda bisa apa ya namanya? Bisa nyampein banyak hal. Pertama, waktu metode ceramah, waktu kita nyampein materi, kita bisa nyampein konsepnya. Jadi konsepnya tuh ini, kita tulis, kita jelasin. Misalnya konsep gradien. Gradien itu adalah kemiringan. Kemiringan itu gini, 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 dan sebagainya. Tulis konsepnya. Setelah konsepnya dijelasin, kasih rumusnya. Rumus cepatnya misalnya. Atau rumus, kita bisa loh pakai rumus cepatnya tuh yang ini. Selain itu, kita juga bisa nyampein hubungan antara materi itu dengan materi sebelumnya. Dan itu sebetulnya harus dilakukan. Kayak misalnya, di matematika, ini matematika terus ya, karena saya matematika ya. Jadi, em, dulu waktu matematika ada kelas 9 namanya fungsi kuadrat. Jadi kalau guru matematika mungkin kita relate ya. Fungsi kuadrat itu ada teknik yang namanya atau tugas yang namanya mencari nilai maksimum atau minimum. Cara yang dipakai adalah titik puncak. Jadi kita mencari titik puncak dari fungsi kuadrat. Nah, di kelas 12 sama tugasnya, nyari nilai maksimum, tapi pakai turunan karena mereka udah belajar materi yang baru. Nah, jago, dia pengen tahu hubungan dengan materi sebelumnya. Ada tipe siswa yang belajar dari konsep, ada tipe siswa yang belajar dari rumus. Nah, baru setelah itu kita kasih soal. Soal itu baru karena kita udah nyampein materinya, berarti kan sudah clear. Nah, soal atau cek konsep bisa dikasih cek konsep itu tujuannya adalah untuk memastikan apakah tujuan pembelajarannya tercapai atau enggak. Jadi materinya clear dulu dengan berbagai cara tadi. Tiga itu kalau metode ceramah yang menurut saya bisa dilakukan dan sangat mungkin dilakukan, baru dipastikan apakah apa yang kita sampaikan itu tercapai atau enggak dengan pemberian soal. Nah, kalau misalnya kita pemberian ceramah itu anggaplah 45 menit, misalnya setengah kelas sendiri, 45 menit sisanya kan bisa kasih soal untuk memastikan apakah sampai ke tujuannya atau enggak. Nah, pemberian soal ini agak tricky. Kita bisa ngasih soal yang bertahapnya agak lambat atau bisa yang agak besar. Jadi yang gampang, tiba-tiba yang sedang, tiba-tiba yang sulit gitu. Nah, ini tricky nih, tergantung kondisi kelasnya. Jadi gimana caranya efektif? Pertama tentu menyiapkan dulu rencananya. Kita berencana dulu pakai bahan ajarnya, bikin RPP misalnya kalau dulu ya kan kayak 15 menit ngapain, 30 menit ngapain dan sebagainya. Bisa juga kalau misalnya itu sulit ya 45 menit kita ngajar, nyampein konsep, 45 menitnya soal. Menurut saya 45 menit soal itu udah lama buat siswa. Kayak mereka mungkin bisa ngerjain 2 soal, 3 soal itu udah cukup banget untuk bimbel. Karena bimbel kan suplemen tambahan. Jadi dengan kondisi mereka yang mungkin udah capek dan sebagainya, 45 menit untuk ngerjain soal dan 45 menit untuk penyampaian materi kita udah porsi yang pas. Gitu. Jadi em, menurut saya itu sih Pak kalau dari apa yang tadi disampaikan. Mungkin menjawab atau gimana Mas? Ikut atau Pak Nur tadi? Gimana Pak Nur Fatah? Sudah terjawab ya? Ya, Insya Allah sudah, Mas insya Allah. Pintar. Nur, Matur nuwun, Mas. atau Nur. Monggo Pak. Pak. Ya semoga tidak puas ya karena agar bisa mencari lebih banyak lagi referensi. Mantap Bapak. Nah, kita sebetulnya masih ada
15 menit lagi. Masih lama sih. Hmm. Kita akan jawab-jawab lagi mungkin Mas ya. Yang ada Boleh, di boleh. Nggak apa-apa. komentar ini. Tapi kalau ada yang mau Oke, coba speak up boleh langsung. Ini oke, ada ini nih boleh Mas. dari Pak Abdul Khalik. How motivate the unmotivated student? Is there any new approach? Gimana Oke, baik. caranya motivasi student yang tidak termotivasi gitu? Wah, ini Adakah menarik nih. pendekatan baru gitu? Gimana menurut Mas Genta nih? Menarik pertanyaannya. Monggo Mas, Oke, silakan. oke, Pak Abdul. Baik, terima kasih Mas Ciko. Ya, terima kasih Pak Abdul atas pertanyaannya. Eh, ya, pertama saya mau ini dulu kita menyampaikan ya bahwa sebagai seorang guru sebetulnya saya bukan guru yang pede buat basa-basi ke siswa. Jadi mungkin kalau misalnya di sini ada yang sama kayak gitu ya, mungkin ceritanya bisa relate gitu. Jadi saya bukan tipe orang yang jago basa-basi. Kalau misalnya di kelas disuruh coba cerita dong, cerita kayak keluarganya gimana, anaknya gimana dan sebagainya gitu. Nah saya nggak bisa tuh basa-basi gitu tuh kayak nggak tau nggak bisa aja, nggak pede gitu bercerita itu. Nah jadi kalau misalnya motivasi siswa dalam omongan kayak jadilah kalian nanti akan menjadi ini dan sebagainya, itu jujur saya nggak bisa. Saya bukan tipe orang yang kayak gitu. Cara saya motivasi siswa adalah ya pendekatan personal. Kalau di bimbel, cara motivasinya adalah lihat tujuannya mereka apa. Kalau misalnya tujuannya untuk PTN, ya pendekatannya ke mereka gitu. Kamu mau daftar kemana dan sebagainya. Misalnya kemarin TO-nya dapat sekian, layoutnya, terus tujuannya kemana. Oh, masih dikit lagi kok. Kamu kayaknya bisa ngejar di bagian ini gitu. Misalnya saya guru MTK, MTK-nya kurang bagus. Kalau enggak, kamu belajarnya materi ini aja deh, karena kamu fokus yang lain. Ini juga sering keluar gitu misalnya. Itu bisa membangkitin motivasinya dan sesuai dengan tujuannya. Dan sesuai dengan gaya saya. Saya bukan tipe motivator yang cocok gitu. Kalau bahasa basi itu kurang pas gitu. Tapi kalau nyampein materi, lebih seneng gitu, lebih seret gitu. Beda lagi kalau misalnya di sekolah. Waktu di Ghost to School, pendekatannya adalah saya deketin ke tiap anak. Saya ngelihat ada anak yang ngobrol mulu nih. Ketika saya nyampein, ketika saya kasih soal dia nggak ngerjain. Ya saya datang aja di samping mejanya, nanya gimana, apa main game apa dan sebagainya. Jadi kalau dia memang nggak mau dengerin atau nggak mau ngerjain tugas yang kita kasih, ya jangan dikejar buat dia ngerjain dulu, tapi buat dia senang sama kita dulu kan. Ya caranya adalah coba kenal dia, tanya apa yang dia suka dan sebagainya. Kalau konteksnya di sekolah, misalnya lagi ghost to school atau misalnya teman-teman mengisi di sekolah. Kenapa? Karena di sekolah itu mereka udah capek terus ketambahan kita gitu. Nah, jadi kadang ya kita deket ke mereka dulu aja, daripada kita ngejar mereka untuk ayo belajar yuk, bisa dan sebagainya. Menurut saya itu jauh lebih fair buat mereka dan buat kitanya juga. Karena ya ya beda aja gitu. Di sekolah itu juga kelasnya besar, terus mereka udah capek. Jadi kalau dituntut untuk belajar, belajar, belajar dan belajar lagi, saya rasa kita juga kalau di posisi yang sama kita juga akan capek. Jadi akan lebih pas kalau dia suka sama kita, seneng dengan kita, baru kita bisa bawa pembelajarannya atau misalnya kita bisa ngasih motivasinya akan jauh lebih enak. Kalau di bimbel bisa dengan tujuan mereka. Tujuan mereka nilai apa segala macam atau misalnya teman-teman suka bercanda dan sebagainya bisa dengan bercanda-bercanda gitu. Dan salah satu yang cara motivasi tanpa harus basa-basi adalah buat mereka percaya sama kita. Kalau ngajar kita bagus, ngajar kita oke, kita dikasih pertanyaan bisa jawab, setidaknya meyakinkan mereka, mereka pasti akan termotivasi untuk belajar sama kita, percaya sama kita. Itu menurut saya satu hal yang powerful, di luar kita nyampain secara omongan gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman punya style untuk nyampein di kelas, memotivasi di kelas, itu baik gitu. Bahwa ada banyak cara kan akhirnya gitu. Tapi kalau saya karena saya kurang pede buat motivasi di dalam kelas gitu. Jadi cara yang saya lakukan adalah pendekatannya personal, persiswa dan sebagainya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Gitu. Seperti itu mungkin Pak Abdul. Sekalian ya Mas Piko, saya lanjut yang bawahnya Mas, biar Ya, boleh ya boleh. ini ya. Monggo Mas. Terus untuk ini Pak Fadli Yuni, Pak Fadli dan Bu Yuni lah mungkin ya. Ehm, semoga terjawab. Nah, untuk
dari untuk Pak Fadli Bu Yuni ya, izin bertanya untuk di proses pembelajaran penerapannya berarti kita sediakan berbagai media sekaligus ya Pak, agar memfasilitasi semua karakter peserta. Nah, kalau kita bicara tentang diferensiasi dan pembelajaran tentu yang tadi saya sampaikan ada ideal dan enggaknya. Idealnya tentu media banyak, semakin banyak media semakin baik. Tapi tentu kita punya keterbatasan-keterbatasan. Apalagi kita di bimbel bukan di sekolah. Kalau di sekolah kan ibaratnya rumah ya. Kita bisa naruh barang-barangnya di dalam ruang guru misalnya atau di kelasnya dan sebagainya. Nah, tapi karena bimbel kita punya keterbatasan. Sehingga nggak harus semua media itu difasilitasi dalam satu waktu. Kalau misalnya sulit misalnya dalam satu waktu, ya nggak apa-apa. Misalnya hari ini kuis, pakai kuisis, besok pakai PowerPoint, besok pakai video, besok pakai metode ceramah, besok pakai metode ngerangkum catatan dan sebagainya. Atau misalnya yang bahasa Indonesia misalnya pakai metode debat, yang sejarah mungkin pakai metode diskusi, bedah buku, apa yang sebagainya gitu. Jadi tiap pertemuan bisa dibeda-bedakan biar siswanya juga nggak bosen, dan ya kita apa aja kan kita juga kalau sebagai pengajar nemuin sesuatu hal yang baru pasti seneng gitu. Kayak misalnya saya ngajar pakai di ruang guru kan ada inovasi baru ya pakai live quiz itu pertama kali saya nyoba dan siswanya bisa dihandle itu seneng gitu kayak wah ini nemu mainan baru nih, nemu hal baru nih buat buat di kelas gitu. Tapi kalau misalnya ceramah-ceramah mulu kan ya kita juga bosen, siswa juga pasti bosen dengan itu lagi gitu. Jadi bisa divariasiin. Begitu juga ketika drill soal di kelas, misalnya UTBK misalnya, atau kelas 12. Persiapan kan misalnya latihan soal mulu ya. Bisa divariasiin latihan soalnya misalnya hari ini kasih kertas, kerjain yang kalian bisa atau kalian mau kerjain. Minggu depan kerjain nomor satu, 5 menit berhenti, 5 menit berhenti. Minggu depan misalnya, yuk kita kerjain pakai kuisis. Minggu depan apa dan sebagainya. Jadi itu juga bisa jadi variasi. Ada yang, jadi akan ketemu kan siswa yang suka pakai waktu, suka pakai apa namanya, em, apa nih jadi lupa tadi, pakai waktu terus pakai itu tadi memilih apa yang mau mereka kerjakan dan atau pakai quiz gitu dan sebagainya. Jadi bisa waktu per waktu gitu. Kalau memang sulit untuk disediakan sekaligus untuk dipakai beda-beda siswa. Itu untuk pendidik ini. Semoga menjawab uh, apa yang saya sampaikan tadi. Nah, untuk Bu Yahyan, um, dalam kelas terkadang ada anak yang sudah mulai bosan. Triknya agar anak tidak bosan dan bolehkah minta referensi untuk game yang bisa nyambung sama materi. Nah, nah ini konteksnya Bu Yen mungkin mapel apanya ini boleh disampaikan. Jadi kalau di matematika tentu ada banyak uh, games yang sebenarnya bisa kita temukan gitu. Yang tadi tuh tadi saya sampaikan ya yang namanya 99met.com itu ada di kolom chat. Kalau yang guru-guru matematika boleh banget pakai itu namanya 99met.com. Itu seru banget. Eh, Matematika dasar doang sebetulnya, tapi menyenangkan. Apal bahasa Inggris tadi itu saya tadi habis dari Gus to School ada pengajar yang ngajar bahasa Inggris setiap tapi dia kayak pakai barcode gitu. Entah jadi siswanya keluar kelas jadi kayak nyeken barcode tapi saya kurang tahu tuh belum nanya-nanya tapi bisa tuh ke sana apa misalnya nyari barang-barang nanti atau misalnya gini ya kalian bahasa Inggris ya. Misalnya siswa dikasih tugas besok bawa barang apa dari rumah. Misalnya ada yang bawa barang A, B, C, D. Nah, di kelas, misalnya kita belajar tentang pocketnya. Di kelas, tanding tuh, jadi ke duel gitu. Ini bahasa Inggrisnya apa nih? Ini apa nih? Jadi kayak satu orang sama satu orang lain akan diuji kemampuan bahasa Inggrisnya terhadap barang yang dibawa temennya. Ada yang bawa helm misalnya, apa nih bahasa Inggrisnya? Gitu. Kalau nggak bisa nanti tanding satu sama yang lain. Kan bisa variasinya ke sana gitu. Atau misalnya bahasa Inggris, misalnya nerjemahin suatu film, misalnya kan banyak tuh di aplikasi yang pakai ada film terus ada kalimatnya apa, nanti ini maksudnya apa dan sebagainya, cara jawabnya gimana dan sebagainya itu bisa ke sana kalau bahasa Inggris. Bisa diajak ngobrol, misalnya ajak diskusi atau misalnya di kelas ngomong bahasa Inggris dan sebagainya itu juga juga bisa gitu. Kalau untuk games-gamesnya bisa dipaksakan ke sana ya. Kalau menurut saya bisa agak dipaksakan ke sana gitu. Itu juga bisa membuat siswa
ya sekali-kali variatif sih menurut saya kayak gitu. Dan kalau udah bosen ya bisa di break dulu, istirahat 5 menit mungkin ya, kalau 1,5 jam 5 menit cukup lah buat istirahat dulu, bebas mereka mau ngapain atau kita mau isi dengan sharing apa segala macam, baru nanti mulai lagi. Jadi itu trik, mungkin kalau misalnya bosen bisa break dulu. Dan kalau misalnya mau game ya tadi tuh bisa bisa variasi, dan banyak saya rasa di website-website tuh sebenarnya games-games untuk tiap mapel tuh menurut saya ada banyak banget gitu. Kayak saya nemu 99 map tuh juga nggak sengaja gitu, tiba-tiba ngetik games buat matematika, wah nemu nih dan seru gitu, pakai terus gitu. Itu mungkin untuk eh, Bu Yayan untuk itunya. Gitu Ya, Mas oke. Viko yang Eh, yang sampaikan. oke, ya bener banget sih Mas Genta. Games itu ya kita aja senang main games ya, gurunya aja senang main games, apalagi Iya benar. anak-anaknya diajak main games pasti seneng gitu. Oke, sama-sama Ibu. Semoga Masih menjawab. Ya, eh ada lagi yang mau bertanya? Masih ada waktu sedikit, lumayan. Bu Sopi ya? Boleh. Mungkin lebih ke nanya nanya pengalaman mungkin ya, Mas Genta. Boleh. Mas Genta pernah ketemu sama anak yang misalnya nggak suka gitu secara personal kepada, kan Mas ngajar matematika nih, ya misalnya oke deh bukan personal kali, personalnya nggak baik-baik aja, tapi karena ya kita tahu lah anak-anak kan terhadap matematika tuh agak sedikit sensitif ya gitu mendengar kata matematika tuh gitu. Nah pernah nggak sih Mas menghadapi anak seperti itu, dan langkah dari Mas Genta ini seperti apa gitu ketika berhadapan dengan anak eh, yang benci dengan, bukan benci dengan tutornya tapi lebih cara benci dengan mata pelajaran yang Mas ajarkan. Hmm, oke, oke, Mbak. Ya, baik. Terima kasih, Bu Sofi nih. Lumayan berat nih, Mas, pembahasannya. Ya, kalau ketemu siswa yang kayak gitu, matematika apalagi ya, banyak pasti yang siswa nggak suka matematika tuh banyak banget itu. Dulu kita zaman sekolah juga banyak kan saya nggak suka MTK gitu. Eh, yang saya lakukan apa ya? Karena persona saya ketika di kelas itu sebetulnya, karena saya bukan guru, misalnya bukan guru di sekolah kan, tapi sebagai tentor di bimbel. Tentor di bimbel itu kan dalam konteks mengajar jauh lebih fleksibel. Maksudnya fleksibel itu gimana ya? Nggak, bukan yang kayak eh, seharus dihormati guru, bukan nggak dihormati juga sih, tapi kayak nggak seberat titel guru gitu. Jadi kita tuh agak jauh lebih lebih santai gitu. Eh, yang saya lihat tuh itu. Jadi persona saya di kelas, persona saya di bimbel adalah guru ngeselin gitu. Jadi kalau misalnya ada anak nggak suka MTK ya kayak bercandain aja gitu. Emang susah sih, gitu. Gimana lagi gitu. Jadi di diiyakan aja gitu. Yang saya lakukan selama ini ya saya iyakan gitu. Nah, ketika diiyakan kan mereka jadi makin kesel ya. Semakin makin kesel gitu, mereka makin makin ya, ya jadi bercanda gitu. Dan konteksnya kan juga bercanda gitu, sehingga jadi personal gitu. Jadi saya deket sama siswanya jadi personal, tahu nggak sukanya apa dan sebagainya. Jadi pendekatan personal kepada siswa yang nggak suka matematika adalah ya dengan mengamini bahwa dia nggak suka, ya udah nggak apa-apa kita nggak suka gitu. Terus baru didekatinnya dikit-dikit gitu. Pasti seenggak suka-sukanya mereka dengan matematika dan kita dibimbel, enaknya dibimbel adalah mereka tuh pasti dikasih PR sama gurunya gitu. Nah ketika dikasih PR kan larinya kasih ke kita gitu kan. Nah ketika larinya ke kita, kita baru bisa ngenalinnya di situ gitu. Entah nyampeinnya dengan cara yang lebih enak, atau misalnya kasih tahu ini tuh sebetulnya ya memang sulit sih soalnya tuh, gurumu memang kayaknya terlalu kejam dengan soal ini gitu, kayak mengamini dia buat nanti lebih apa ya, lebih lebih enak lagi gitu belajar matematika, lebih percaya sama kita, lebih kayak oh ya memang ke nggak sukaanku tuh ada yang mengamini gitu loh, nggak kayak langsung enggak MTK tuh gini kok enak kok segala macam gitu, enggak ya, diamini saja. Terus nanti ketika mereka butuh mereka akan datang ke kita dan ya kita treat sebaik mungkin, sehingga akhirnya mereka sedikit demi sedikit mau belajar matematika, nggak harus suka ya tapi setidaknya mau lah atau dapat poinnya sedikit demi sedikit gitu. Cuma selama ini sih gitu ya. Kalau apakah itu benar atau tidak, tapi saya rasa itu lebih seru sih, buatku juga seneng sih ini kan siswa yang nggak suka gitu ya gitu. Gimana? Bu Sopi terjawab? Siap, berarti emang Oke. kuncinya adalah eh, kita nggak harus maksa siswa suka dengan apa yang selalu kita ajarkan mungkin ya. Dan juga memang mungkin saya poin yang saya dapatkan adalah memang kedekatan antara kita sama siswa itu jadi kunci utamanya gitu. Jadi kalau siswa udah percaya sama kita, mau dia
mau dia nggak suka dengan mapel kita pun, ataupun misalnya ada masa di mana dia malas dengan belajar pun, selama dia suka sama kitanya, makanya kita dekat dengan dia, udah paham tentang dia, berarti bakal lebih aman gitu ya pembelajarannya gitu. Jadi emang kedekatan dengan siswa itu adalah sebuah kunci mungkin ya rasanya. Oke, cukup Jelas sekali, mungkin Pak Viko karena sudah jam segini juga. Enggak, saya kembalikan ke Pak Viko lagi. Oke ya, terima kasih Bu Sofi. Eh, ya mungkin gitu ya, karena sebetulnya saya juga eh, eh, ngajar matematika juga Mas Genta, kita sama senasib sepenanggungan ya. Jadi banyak tidak ya disukai. tapi tidak suka matematikanya, nggak ada gitu aja sepertinya. Mungkin itu pantikan aja mungkin di hari ini tuh jawaban yang apa namanya lebih menantang lagi gitu. Nah mungkin sebelum tutup kelas hari ini, ini last word Mas Genta. Wah, ini ada kata-kata terakhir gitu. Kalau Pertanyaanku kok kata agak ambigu ya. kata terakhir ngeri juga ya. Hmm. Kalau dari saya mungkin ini sih mengajar se apa ya? Mengajar itu kan kalau dari tadi kita bahas kan kebutuhan siswa ya. Kita mengajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Tapi kita juga harus mengajar sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Karena kadang tuh setiap ya saya ngelihat apa ya kayak cara ngajar yang baik dan sebagainya tuh semua tuh ke siswa. Tapi kitanya nggak apa ya kayak kita nggak dipikirkan gitu loh. Kayak semuanya itu siswa mulu gitu. Tapi um, kadang kita juga harus mikirin diri kita gitu bahwa ngajar yang baik itu boleh, ngajar sebaik mungkin itu boleh, tapi kita juga harus fun sama cara ngajarnya itu. Kayak yang tadi itu, misalnya kita nggak terlalu bisa atau seneng motivasi orang dengan kata-kata, ya kita lakukan motivasinya dengan cara kita gitu. Atau misalnya kita tadi, saya misalnya eh, ngajar di bimbel karena nggak pengen sekaku, misalnya jadi guru di sekolah, pengen bisa membuli siswa lah, dalam tanda kutip membuli siswa gitu, mengamini keresahan mereka, ya saya ngelakuin itu dan saya seneng juga gitu. Jadi mengajar tapi juga seneng buat kita. Jadi itu sih poinnya bahwa kita juga harus mikirin diri kita gitu, mengajar setulus mungkin dan Nah, waktunya betul Mas dan Genta, terima kasih. Ya, kesempatannya juga. wejangannya Mas Genta. Eh, 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 Iya benar karena tidak. Nah, semoga apa yang disampaikan oleh Mas Genta dan apa yang kita diskusikan pada malam hari ini itu bisa jadi insight baru, bisa jadi apa namanya ilmu baru dan referensi baru buat kita semua untuk terus berkembang dan bisa kasih hal yang terbaik untuk anak didik kita di tempatnya masing-masing, insya Allah. Eh, Mungkin sebelum ditutup ada satu quotes saya lupa dari siapa quotesnya. Katanya gini, pendidikan itu eh, eh, adalah kehidupan itu sendiri. Itu mungkin last word dari saya. Terima kasih untuk yang bertanya dan berpartisipasi. Mas Gita juga makasih banyak. Eh, Mohon maaf kalau misalkan ada hal-hal yang kurang dari saya, baik dari perbuatan dan tulisan. Eh, Semoga kita bisa bertemu lagi di apa namanya di pelatihan tutor selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.